Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Abdurrahman, mahasiswa profesi nurse Stika Surya Global Yogyakarta. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas tase keperawatan jiwa dengan judul materi yaitu penyuluhan terkait gangguan jiwa di masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan atau penyuluhan tentang bagaimana kita masyarakat mengenal gangguan jiwa di tengah-tengah masyarakat. Jadi, yang pertama, kita ketahui dulu apa sih pentingnya kita mengetahui atau mengenal gangguan jiwa di masyarakat. Nah, tujuannya yaitu agar kita sebagai masyarakat mengetahui orang yang bagaimana gambaran orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit mental agar kita tidak mengabaikan atau segera melakukan penanganan kepada orang tersebut atau orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Nah, yang pertama yang kita akan bahas di sini, yang pertama itu apa sih kesehatan jiwa? Bagaimana sih orang yang jiwanya itu sehat atau tidak mengalami kelainan atau sakit mental? Nah, di sini ada beberapa sumber yang telah saya baca. Di mana kesehatan jiwa itu merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, kemudian intelektual, serta emosional seseorang itu berjalan selaras sama seperti orang lain pada umumnya. Jadi untuk fisiknya dia berkembang dengan bagus, kemudian intelektualnya juga dia berkembang dengan bagus, emosionalnya juga berkembang dengan baik. Nah, itu yang dinamakan sehat jiwanya atau orang yang memiliki jiwa yang sehat. Nah, setelah itu kita bahas apa itu pengertian dari gangguan jiwa. Bagaimana sih orang yang jiwanya itu terganggu atau mempunyai kelainan mental. Nah, gangguan jiwa itu merupakan perubahan perilaku yang terjadi tanpa alasan. Jadi ketika seseorang yang sudah mengalami gangguan jiwa itu, dia tiba-tiba langsung berubah perilakunya tanpa ada alasan atau tanpa ada kejelasan yang terjadi. Kemudian perubahan ini masuk akal, kemudian perubahan tersebut terjadi secara berlebihan, kemudian berlangsung lama dan menimbulkan bahaya bagi si orang tersebut yang mengalami gangguan jiwa dan orang sekitarnya atau lingkungannya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas ciri-ciri orang yang sehat jiwanya. Sebelum kita membahas bagaimana itu orang yang sakit jiwa, kita bahas dulu ciri-ciri orang yang sehat jiwanya agar kita dapat membedakan mana orang yang sakit jiwa, kemudian mana orang yang tidak mengalami gangguan jiwa atau sakit jiwa. Yang pertama yaitu orang yang sehat jiwa, ciri-cirinya yang pertama yaitu tahan terhadap stres. Jadi orang yang mempunyai jiwa yang sehat atau orang yang tidak mempunyai gangguan mental atau gangguan jiwa, ketika dia mengalami stres, dia akan tahan terhadap stres tersebut. Ketika dia sudah dihadapkan dalam suatu masalah, maka dia akan dengan mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dampak-dampak dari masalah tersebut seperti stres, kemudian pikiran kacau, itu dia akan tahan terhadap hal tersebut. Nah, itu merupakan salah satu ciri orang yang memiliki sehat jiwa. Yang kedua yaitu mampu beradaptasi dengan orang lain secara harmonis. Nah, misalkan contohnya seseorang tersebut pindah lingkungan atau pindah rumah. Nah, ketika dia sudah dihadapkan di lingkungan yang baru, yang sebelumnya dia tidak di lingkungan tersebut, maka di lingkungan yang baru ini dia akan dengan mudah untuk beradaptasi dengan orang lain atau lingkungannya tersebut secara harmonis. Tidak ada konflik yang terjadi dan dia merasa aman, dia merasa enteng untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir dia hidup produktif. Itu pastinya orang yang mempunyai sehat jiwa maupun fisik itu kan rata-rata kan hidupnya produktif, seperti itu. Nah, kita membahas selanjutnya di sini kita membahas penyebab gangguan jiwa. Nah, ada beberapa faktor yang disebabkan yang menyebabkan gangguan jiwa itu terjadi. Nah, yang pertama
gangguan jiwa atau gangguan mental tersebut bisa dipicu oleh suasana. Yang pertama, suasana rumah yang tidak harmonis. Misalkan di dalam keluarga anak-anak yang broken home, kemudian di dalam keluarganya sering dia melihat pertikaian, perkelahian antara orang tuanya, dia dan saudara-saudaranya. Kemudian di dalam keluarganya tersebut suasana kurang harmonis, itu akan menjadi pemicu orang mengalami gangguan jiwa. Kemudian pengalaman masa kanak-kanak yang bersifat traumatik, misalkan anak-anak yang dari kecil mempunyai suatu kejadian atau kisah yang dialami dan itu menyebabkan traumatik atau anak tersebut mengingatnya secara terus-menerus sampai dia besar. Kejadian itu masih tetap dia ingat. Misalkan saat kecil dia mengalami kejadian pelecehan seksual, kemudian misalkan dia saat pada masa dia kecil dia sering dipukul, dia sering dibully dan lain sebagainya. Pokoknya kejadian-kejadian yang menyebabkan trauma kepada anak itu bisa menjadi faktor pemicu dari gangguan jiwa. Kemudian perubahan-perubahan atau kerusakan dalam otak, misalkan dia anak tersebut kebentur, kemudian dia mengalami pendarahan di otak, kemudian dia ada tumor di otak, geger otak, keracunan dan lain sebagainya, itu akan memicu yang namanya kerusakan pada otak. Nah, otak ini kan yang mengatur segala fungsi daripada tubuh. Nah, ketika otak ini yang menjadi pusat daripada tubuh itu rusak, maka semuanya akan rusak. Dengan mudah individu tersebut akan mengalami gangguan fisik maupun gangguan mental seperti itu. Nah, adapun faktor lain yang memicu daripada gangguan jiwa ini, yang pertama yang di sini juga ada beberapa yang saya dapat, yaitu individu yang tidak mendapat kesempatan dan fasilitas anggota masyarakat yang dihargai. Misalkan seseorang yang di masyarakat itu dia selalu dikucilkan akibat dia miskin, kemudian dia pengangguran, dia sering didiskriminasi di lingkungannya tersebut, kemudian dia mendapat ketidakadilan, kemudian dia ada diskriminasi sosial dan lain sebagainya. Pokoknya di dalam lingkungannya itu dia dikucilkan, itu bisa memicu gangguan jiwa pada orang tersebut. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri gangguan jiwa? Bagaimana kita bisa melihat bahwa orang itu mengalami gangguan jiwa? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri gangguan jiwa. Yang pertama, mengalami penurunan daya ingat. Nah, misal orang yang sudah mengalami gangguan jiwa, dia itu mengalami penurunan daya ingat. Misalkan dia tadi baru mandi, 5 menit kemudian dia mandi lagi karena dia lupa bahwasanya dia sudah mandi tadi, dan itu terjadi secara terus-menerus seperti itu. Kemudian perubahan perilaku yang aneh, dia melakukan tindakan-tindakan yang aneh yang sebelumnya itu dia tidak lakukan. Misalkan dia sebelumnya bekerja atau dia sebelumnya melakukan aktivitas lain, sekarang dia melakukan perubahan-perubahan perilaku yang aneh. Misalkan dia sering berbicara sendirian, dia sering tertawa sendirian, seperti itu. Nah, kemudian dia menarik diri dari interaksi sosial. Jadi dia ketika dia sudah mengalami gangguan jiwa, dia akan kayak seolah-olah dia mempunyai dunia sendiri, dan pada akhirnya dia akan menarik diri dari masyarakat, dari lingkungannya, dari lingkungan sosialnya, bahkan dari keluarganya dia akan menarik diri seperti itu. Kemudian dia memiliki keengganan melakukan segala hal. Jadi untuk melakukan hal-hal yang baik, misalkan untuk bersih-bersih, kemudian mandi, itu dia itu akan enggan, akan malas melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengalami gangguan jiwa atau sakit jiwa seperti itu. Kemudian dia kesulitan dalam mengorientasikan waktu, orang dan tempat. Misalkan dia sekarang berada di rumahnya, dia itu sulit mengorientasikan bahwasanya dia itu lagi di mana, kemudian jam ini jam berapa dia tidak tahu, kemudian
misalkan orang yang dulunya sering bersama dia sekarang dia sudah sulit untuk mengorientasikan siapa orang tersebut. Kemudian tempat juga, misalkan tempat ini selalu dia kunjungi dan saat dia sudah mengalami gangguan jiwa itu akan dengan mudah dia sulit untuk mengorientasikan atau dia lupa, seperti itu. Nah, setelah kita membahas sedikit dari ciri-ciri gangguan jiwa dan ciri-ciri orang yang tidak mengalami gangguan jiwa, sekarang kita bahas sedikit tentang fungsi dan tugas keluarga. Kenapa kita bahas fungsi dan tugas keluarga? Nah, dengan kita mengetahui, sebelum kita ke masyarakat, kita ke ruang lingkup yang kecil dulu. Artinya ruang lingkup keluarga itu kan yang pertama kita temui setelah masyarakat luas. Nah, jadi kita perlu mengetahui nih, apa sih fungsi daripada keluarga itu? Yang pertama, fungsi keluarga dalam kesehatan jiwa itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, pendewasaan kepribadian daripada anggota keluarga. Jadi seorang anak atau seorang individu atau manusia, katakanlah, itu belajar pendewasaan itu yang pertama itu dia belajar atau dia mendapatkan dari keluarganya sebelum dia beranjak untuk masuk ke sekolah SMP, SMA, bahkan ke universitas. Itu awalnya itu dari keluarga. Kemudian keluarga itu sebagai pelindung dan pemberi keamanan dan kenyamanan bagi anggota keluarga. Itu sudah sangat jelas ya. Kemudian fungsi sosialisasi, yaitu kemampuan untuk mengadakan hubungan antar keluarga dengan keluarga lain atau masyarakat. Nah, jadi fungsi daripada keluarga ini sebagai penengah daripada orang tersebut atau anggota keluarga untuk mengenal masyarakat atau sosial yang lebih luas, sosial yang lebih luas daripada keluarga. Misalkan dari keluarga, dengan adanya keluarga ini akan menjembatani seseorang untuk berinteraksi lebih luas lagi dengan masyarakat di luar keluarga, seperti itu. Kemudian kalau tadi sudah bahas fungsi keluarga, kita bahas tugas keluarga dalam mengatasi kesehatan. Ini kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Yang pertama, keluarga itu harus mengenal adanya penyimpangan sejak dini. Jadi keluarga sudah mewanti-wanti nih, kalau misalkan di anggota keluarganya itu sudah ada penyimpangan yang aneh, itu harus segera diatasi. Kemudian mengambil keputusan serta mencari pertolongan dan bantuan kesehatan untuk anggota keluarga. Misalkan nih anak atau anggota keluarga sudah mengalami penyimpangan yang aneh. Nah, itu sudah terjadi terus-menerus dan keluarga sudah memperhatikan itu misalnya sudah sejak lama. Nah, keluarga ini sudah harus segera mengambil keputusan. Misalkan, ini anak saya ini sudah mengalami penyimpangan yang begitu lama. Jadi saya harus membawa dia misalkan ke dokter jiwa atau ke rumah sakit jiwa seperti itu untuk mendapatkan penanganan segera, seperti itu. Kemudian memberi perawatan bagi anggota keluarga yang sakit. Nah, misalkan ketika nih udah ambil keputusan nih, ternyata dibawa ke rumah sakit jiwa, misalkan anak atau anggota keluarga kita tersebut sudah misalkan dikatakan dokter mengalami gangguan jiwa. Nah, itu tugas keluarga di situ, kita memberikan dukungan, kemudian memberikan support, kemudian mendukung serta merawat anggota keluarga kita yang sakit tersebut. Kita tidak boleh malah kebanyakan kan keluarga, misalkan ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa atau sakit jiwa, malah anggota keluarganya itu tidak dirawat atau bahkan sampai dikucilkan, seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan keluarga yang sehat. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Misalkan di dekat rumah itu ada fasilitas kesehatan, nah itu kita harus manfaatkan, seperti itu. Kemudian fungsi keluarga dalam mencegah gangguan jiwa. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang sehat jiwa bagi anggota keluarga. Jadi kita menciptakan lingkungan yang harmonis di keluarga kita agar tidak jadi penyimpangan atau traumatik yang dialami oleh anggota keluarga seperti yang sudah jelaskan di awal tadi. Kemudian saling mencintai antara ayah dan
anak dan orang tua, kemudian suami istri dan lain sebagainya. Kemudian saling membantu dan memberi support, kemudian saling terbuka, tidak ada diskriminasi di dalam keluarga tersebut. Misalkan orang tua selalu membeda-bedakan membeda-bedakan kakak dan adik, seperti itu. Sebaliknya seperti itu tidak bisa dan tidak, sangat-sangat dianjurkan. Kemudian menunjukkan empati kepada anggota keluarga. Misalkan ada anggota keluarga yang lagi kesusahan, nah kita sebagai keluarga itu memberikan empati, mendukung, mensupport keluarga tersebut. Kemudian membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Kemudian sesekali menyediakan waktu untuk bersama atau family time dengan keluarga. Kemudian selanjutnya yaitu upaya perawatan klien dengan gangguan jiwa dalam keluarga. Yang pertama, maksud saya upaya perawatan pasien gangguan jiwa di masyarakat. Nah, yang pertama itu pasien itu jangan dipasung nih. Ini kasus yang paling sering banyak didapatkan oleh anggota-anggota tenaga-tenaga kesehatan di masyarakat. Banyak sekali orang yang mengalami sakit jiwa itu malah dipasung atau dikucilkan oleh masyarakat. Ini sangat tidak dianjurkan karena akan memperparah keadaan si pasien atau orang sakit tersebut. Kemudian jika terlihat ada gangguan terhadap pada orang tersebut, kita harus bawa ke puskesmas terdekat. Nah, misalkan ada di masyarakat nih ada orang yang kita perhatikan kok perilakunya sudah mulai menyimpang, biasanya dia ikut kegiatan-kegiatan masyarakat dan sekarang malah tidak. Nah, itu kalau sudah misalkan ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, nah itu tugas masyarakat untuk membawa orang tersebut ke pelayanan kesehatan yang paling dekat di perkumpulan masyarakat tersebut. Jangan dijauhi atau dikucilkan. Nah, ini teman-teman atau masyarakat, misalkan di suatu lingkungannya itu ada pasien atau orang dengan gangguan jiwa itu, tolong sekali jangan dikucilkan atau bahkan dijauhi. Nah, orang-orang seperti ini itu malah sangat membutuhkan rangkulan atau bantuan dari kita. Kita sebagai masyarakat yang baik melihat orang-orang seperti itu, kita harus memperhatikan dia, membawa dia ke puskesmas, kemudian membawa dia ke kesehatan atau fasilitas kesehatan yang dekat di masyarakat. Jangan malah kita menjauhi dia, oh dia ini gila, jangan temenan sama dia, atau oh dia ini ada gangguan jiwa, jangan dekat-dekat sama dia. Nah, itu akan malah memperparah keadaannya, dia akan lebih merasa dikucilkan, maka penyimpangan itu akan semakin timbul pada dirinya. Kemudian bekali dengan berbagai keterampilan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, misalkan nih di suatu masyarakat ada agenda mingguan, misalkan gotong royong bersih-bersih kelurahan seperti itu. Nah, libatkan orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Selama itu pekerjaan masih bisa dia kerjakan, tolong sekali libatkan dia dalam pekerjaan tersebut. Nah, dengan kegiatan-kegiatan kecil seperti ini, dia otomatis akan merasa, oh lingkungan saya ini ternyata masih peduli dengan saya, oh saya ternyata masih berguna di lingkungan saya ini. Nah, maka itu akan menurunkan penyimpangan atau gangguan yang dia alami seperti itu. Kemudian membawa penderita untuk kontrol rutin ke pelayanan kesehatan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya, sedikit penyuluhan atau sedikit pengetahuan bagaimana masyarakat mengenal dan menanggulangi orang yang gangguan jiwa. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan juga saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.